Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Popularitas dan banyak uang mungkin impian kebanyakan orang. Tapi kalau semua itu diraih dengan cara yang salah, hasilnya juga gak akan baik. Seperti yang dikisahkan pada film ini guys. Film yang tayang pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Selene Evangelista dan Evan Sanders. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pengalaman seorang jurnalis yang mengetahui kalau ada beberapa wanita menggunakan susuk agar bisa menjadi artis dan bisa memikat lelaki hidung belang yang kaya raya. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. This is Ruqyah The Exorcism. Di awal film diperlihatkan seorang jurnalis yang bernama Mahisa dan seorang warga bernama Kang Zul sedang berada di hutan yang konon infonya sering terdengar suara jeritan wanita dari hutan itu. Saat Mahisa memasang alat deteksi suara, tiba-tiba mendengar suara jeritan. Mendengar itu, Kang Zul lari ketakutan. Nah, Mahisa yang masih di situ melihat wanita seperti kerasukan, yang kemudian wanita itu ditangkap warga pedalaman hutan. Mahisa yang penasaran pun mengikuti mereka dan menemukan wanita yang dikurung dalam gubuk kecil. Tapi di sini Mahisa ketahuan sama warga tersebut, yang mana akhirnya Mahisa melarikan diri. Scene kemudian berganti beberapa tahun kemudian. Mahisa yang sedang meliput diajak atasannya untuk meliput ke sebuah rumah sakit karena ada seorang artis bernama Cynthia yang bundir. Setibanya di rumah sakit, Mahisa melihat artis lain yang bernama Asa dan manajernya sedang mengurus administrasi jenazah temannya yang bundir itu. Saat selesai dan berlalu, Mahisa melihat HP dan dompetnya Asa tertinggal dan segera memberikan kepada Asa. Ya ampun mas, hidup saya semuanya ada di sini. Terima kasih banyak ya. Kemudian Asa yang sudah berada di apartemennya terlihat lagi sama pacarnya yang bernama Kelvin, yaitu pria beristri. Nah, saat Kelvin pergi, tiba-tiba Asa seperti ketakutan dan segera minum obat penenang yang kemudian menelpon ibunya. Lalu Asa ngumpet di kolong tempat tidurnya sambil melihat kaki yang melayang. Setelah itu Asa pingsan yang kemudian dilarikan ke rumah sakit sama ibunya. Di rumah sakit Asa bertemu dengan Mahisa. Asa yang nyaman ngobrol dengan Mahisa, akhirnya mereka janjian. Esoknya Asa dan Mahisa ketemuan di sebuah restoran. Asa curhat kejadian mistis yang dialami Cynthia sampai meninggal terjadi juga sama dirinya. Mahisa yang tak percaya dengan hal itu lalu diajak Asa ke apartemennya untuk membuktikannya. Setibanya di apartemen Asa, Mahisa langsung memasang kamera di kamar Asa untuk melihat kejadian yang ganjil nantinya. Saat Asa tertidur, Mahisa mendengar ada barang yang jatuh di lantai bawah. Di sini Mahisa melihat Asa yang berjalan sendiri dan membenturkan kepalanya di pintu. Mahisa pun menyadarkan dan mengantarkan ke tempat tidur. Tapi saat baru sampai di tangga, Mahisa mendengar suara teriakan dari kamar Asa. Begitu dilihat Mahisa, ternyata ada Asa juga di kamar itu. Lalu Mahisa melihat ke arah tangga dan di tangga juga ada Asa, yang tiba-tiba Asa di tangga menghilang. Pagi harinya Mahisa melihat isi rekaman semalam. Terlihat Asa yang lagi tidur tiba-tiba berdiri sendiri. Kemudian Mahisa mengajak Asa ke tempat paranormal. Di sini orang itu menjelaskan pada Mahisa kalau Asa diisiin banyak jin. Maksudnya diisiin susuk atau pelet gitu guys. Kemudian orang itu mencoba menyembuhkan. Asa. Scene berganti malam hari di mana Asa dapat kiriman seperangkat alat sholat dari Mahisa agar Asa selalu ingat untuk beribadah. Esok malamnya Asa main ke rumah Mahisa. Saat Asa pulang, tiba-tiba aja Mahisa diculik lalu dibawa ke hadapan Kelvin. Di sini Kelvin menyuruh Mahisa untuk menjauhkan Asa.
Scene berganti, Asa sedang melakukan jumpa pers bersama temannya yang bernama Janet untuk peluncuran film baru mereka. Saat jumpa pers itu, Asa melihat sosok hantu yang membuatnya jadi tak tersadarkan diri. Maisa yang ada di situ juga langsung menolong Asa. Setibanya di apartemen Asa, di sini Janet bercerita kepada Maisa kalau dirinya, Asa, dan Cynthia secara nggak sadar dipasang susuk dan pelet oleh ibunya Asa. Jadi cuma disuruh ikut ritual-ritual yang nggak taunya itu pemasangan susuk dan pelet agar bisa menjadi artis dan bisa menggait laki-laki hidung belang yang tajir untuk morotin laki-laki itu. Dengan syarat mereka nggak boleh jatuh cinta beneran, maka akan baik-baik aja. Nah, Asa yang sudah sadar mengakui kalau dia dan Cynthia udah jatuh cinta pada pasangan mereka. Makanya selalu diteror sama hal-hal mistis. Esok malamnya Asa kerasukan lalu tiba-tiba ke rumah Maisa. Di sini Asa mau bundir tapi untungnya berhasil ditangkap Maisa. Yang kemudian Maisa membawa Asa ke rumah ibunya dan Maisa melihat Asa sedang diritual. Setelah itu Asa kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Esok harinya Mahisa mampir ke sebuah pesantren dan meminta tolong pada Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz itu memberi saran agar dia harus diruqyah dan rajin ibadah. Esok harinya Asa yang teringat pemberian Mahisa mengajak untuk beribadah bersama. Nah, saat Asa sedang wudhu, kulitnya yang kena air wudhu keluar asap dan Asa merasa kesakitan. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Saat setelah sujud, Maisa yang udah berdiri namun Asa tak kunjung berdiri juga. Ternyata Asa kerasukan yang kemudian lidahnya menjulur panjang dan akhirnya tak sadarkan diri. Setelah itu Maisa membawa Asa ke sebuah bangunan kosong. Gue juga gak tahu nih guys, kenapa Asa dibawa ke situ sama Maisa. Aneh emang nih filmnya. Pagi harinya Maisa pergi untuk belanja kebutuhan mereka berdua. Tapi saat balik ke bangunan kosong, Asa gak ada di tempat tidur. Saat dicari tiba-tiba Asa udah kerasukan dan menyerang Maisa. Yang kemudian tangan dan kaki Asa diikat. Di tempat lain Kelvin mencari Asa. Saat ditelepon ternyata yang mengangkat teleponnya itu si Maisa. Kelvin yang kesal mengancam akan melaporkan ke polisi. Malam harinya Maisa coba mendoakan Asa agar segera tersadar. Tapi gak berhasil juga. Kemudian Asa berhalusinasi seperti dibawa ke sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan hantu-hantunya. Maisa yang kaget melihat Asa udah terlepas ikatannya dan menyerangnya sampai terpental. Yang kemudian Asa nempel di tembok sampai ke atap-atap. Akhirnya Maisa membacakan doa yang membuat Asa tak sadarkan diri. Nggak berselang lama polisi pun tiba dan menangkap Maisa. Ibunya Asa pun datang juga yang kemudian menyadarkan Asa dengan mantra-mantranya. Kelvin yang melihat Asa seperti itu pun jadi ilfil lalu meninggalkannya. Nah, saat Maisa mau masuk mobil polisi, Maisa melihat seorang bapak-bapak yang ada di hutan pada awal film tadi guys. Ternyata dia anak buah ibunya Asa. Akhirnya Maisa pun ditahan. Nah, setelah bebas dari tahanan, Maisa langsung mencari Asa ke hutan. Karena Maisa udah tahu tempatnya kan guys. Lalu membawa pergi Asa yang ada di gubuk. Yang kemudian membawa Asa untuk diruqyah. Sewaktu diruqyah, si Asa kelihatan kasihan banget dah. Si ibunya Asa juga kesakitan atau kepanasan gitu guys. Nah, setelah itu ada gambar kayak gini nih guys. Yang tandanya film pun selesai. Jadi seperti itulah filmnya guys. Emang sih awalnya menang banyak karena pakai susuk dan pelet. Tapi ujungnya miris. Gimana nih menurut kalian?
Nah, buat kalian yang mau request film-film horor lainnya bisa DM ke IG kita nih di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton dan stay tune channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Karena itu yang terpenting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film-film horor lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.